Guys, kita masuk di bab 3, berjumpa, mencinta, lalu hiduplah. Di bagian pertama, ada persyaratan menikah. Menikah adalah salah satu persimpangan terpenting dalam hidup. Menikah atau tidak, kapan, dan dengan siapa. Hidup bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana kita menyikapi pilihan yang ada. Memikirkan pernikahan menandakan kita telah menjadi dewasa. Walaupun tidak semua orang dewasa pasti menikah. Orang yang sudah menikah, mau tidak mau harus bersikap dewasa. Menikah adalah masalah prinsip, sebuah pilihan yang sangat personal dan subjektif sehingga tidak bisa diarahkan oleh orang lain. Namun, aku ingin membahas beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah. Tentu saja, hal ini hanyalah pemikiranku pribadi yang sifatnya subjektif. Menikah, ya atau tidak? Menikah adalah sebuah dilema. Sokrates bahkan pernah berkata, pernikahan adalah sebuah penyesalan, baik dilakukan maupun tidak. Setiap akhir pekan, tempat parkir pengadilan agama selalu dipadati oleh tamu-tamu undangan pernikahan yang digelar di aula. Sedangkan pada hari biasa dipadati oleh orang-orang yang ingin mengurus dokumen perceraian. Pemuda-pemudi lajang biasanya menyukai drama yang menggambarkan proses menuju pernikahan, sedangkan drama yang disukai para ibu-ibu dan bapak-bapak bertema seputar hubungan di luar perkawinan. Mungkin benar kata Michel de Montaigne, bahwa pernikahan itu seperti sangkar burung sehingga burung yang ada di luar ingin masuk, sedangkan burung yang ada di dalam ingin keluar. Saat ini, menikah sedang mengalami perubahan dari sesuatu yang harus dilakukan menjadi sebuah pilihan yang bisa dilakukan. Utamanya karena pola pikir para wanita muda sedang berubah dengan cepat. Dulu aku sering ditanya oleh mahasiswi tentang orang seperti apa yang harus dinikahi. Sekarang, aku lebih sering menerima pertanyaan, apakah menikah adalah sebuah keharusan? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya cukup sulit dijawab. Seperti yang sudah kusebutkan di awal tulisan ini, pernikahan adalah sebuah pilihan yang sangat personal dan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan dengan orang lain. Meski demikian, ada sebuah jawaban yang aku suka. Kata-kata yang cukup terkenal dari Johannes Brahms, komposer dan pianis ternama asal Jerman, Frei aber einsam, bebas tapi kesepian. Brahms hidup melajang seumur hidupnya. Menurutnya hidup melajang itu bebas, tapi kesepian. Aku pun menjawab pertanyaan di atas dengan mengutip perkataan ini. Hidup sebagai lajang mungkin akan bebas, tetapi juga akan kesepian. Maka pilihlah apakah kamu akan menikmati kebebasan sepenuhnya atau memiliki penghibur untuk kesepianmu. Mari kita sedikit perjelas makna kebebasan dan kesepian. Kebebasan dan kesepian yang kita bicarakan ini berbeda jauh dengan romantika yang dialami anak muda karena pernikahan adalah realitas hidup yang sangat keras. Pernikahan monogami sesungguhnya adalah sistem yang sangat kejam bagi individu. Mengapa kejam? Dalam novel The Foundation of Love, A Man's Story, karya Alain de Botton, ada bagian seperti ini. Aku bersumpah, hanya kepadamu aku kecewa. Kamulah satu-satunya tempatku mencurahkan penyesalan. Aku bersumpah, jika bukan karena kamu, mungkin aku akan terus berselingkuh seumur hidup. Aku sudah mempelajari beberapa jenis kemalangan yang dapat kupilih. Dan akhirnya, orang yang kupilih untuk menerima pengorbanan diriku adalah kamu. Janji pernikahan yang diucapkan kedua mempelai dalam upacara pernikahan seharusnya umum, santun dan tidak romantis seperti ini. Perasaan menyesal dan kecewa hanya dapat dirasakan dari sesuatu yang menjadi tumpuan harapan dan angan-angan kita. Orang yang telah menikah tidak boleh menaruh harapan maupun asa tentang cinta dari lawan jenis yang lain. Rasa cinta terhadap orang lain harus terpenjara di dalam hati yang paling dalam seumur hidup. Di satu sisi, pernikahan merupakan kediktatoran yang absolut terhadap perasaan manusia. Tidak hanya rasa cinta, keseharian, waktu, harta dan seluruh hal harus dibagi bersama pasangan.
Jika setelah menikah kamu ingin menikmati kebebasan seperti ketika lajang, maka kamu harus bersiap menghadapi tuduhan tidak bertanggung jawab, tidak bermoral. Kebebasan yang diserahkan demi pernikahan sebenarnya hampir merupakan segalanya bagi setiap individu. Kesepian pun sama kejamnya. Kesepian karena tidak menikah tidak seperti kesunyian elegan yang dirasakan secara tiba-tiba saat udara dingin musim gugur membelai kerah mantel. Sebaliknya, kesepian itu menusuk hingga ke dalam tulang karena kita sepenuhnya sendirian di dunia yang luas dan keras ini. Kesepian ini absolut dan disertai rasa takut tak ada seorang pun yang mengunjungi saat hari raya atau ulang tahun, serta rasa takut tak ada yang merawat kala sakit di hari tua dan meninggal sendirian di tempat tidur. Pada akhirnya, menikah atau tidak adalah soal pilihan antara kebebasan yang harus dinikmati dengan menelan kesepian yang amat menyedihkan, atau sedikit terselamatkan dari kesepian dengan menyerahkan kebebasan seumur hidup sebagai imbalannya. Bobot kebebasan dan kesepian setiap orang berbeda-beda di setiap masa. Banyaknya orang yang memilih tidak menikah belakangan ini mungkin dikarenakan maraknya sarana komunikasi atau sumber daya sosial yang mampu membantu menahan kesepian itu. Menurutku, pengambilan keputusan tentang menikah sebaiknya dilakukan setelah menimbang dengan hati tentang porsi kebebasan dan kesepian di dalam syarat yang diberikan kepada diri masing-masing. Seseorang berkata dengan getir, kehidupan pernikahan memang diikuti dengan banyak penderitaan. Namun, hidup membujang tidak ada kebahagiaan. Kapan akan menikah? Walaupun aku mengatakan bahwa orang yang memilih hidup sendirian masih banyak, aku sebenarnya belum pernah bertemu langsung dengan penganut paham melajan di sekitarku. Mereka yang masih sendiri hingga tua pun lebih sering berkata, tentu saja harus menikah kalau sudah ada yang cocok atau masih belum pede. Oleh karena itu, alih-alih pilihan, menikah atau tidak, ketetapan hati soal kapan akan menikah jauh lebih penting. Sebenarnya, banyak orang lebih cenderung menikah dengan orang yang disukai yang hadir saat mereka sudah memutuskan untuk menikah, ketimbang memutuskan menikah saat ada orang yang disukai. Kita bukan hanya menikah dengan orang yang paling dicintai, melainkan menikah dengan orang yang paling dicintai saat bisa menikah. Kebanyakan anak muda zaman sekarang sepertinya sebisa mungkin berusaha menunda pernikahan. Namun, banyak juga orang yang terpaksa menunda menikah karena kondisi ekonomi, terlebih karena belakangan ini masalah pengangguran cukup parah, masalah nasional. Situasi sosial yang membuat para pemuda yang saling mencintai terpaksa menunda pernikahan sepenuhnya menimbulkan rasa putus asa. Namun di sini, aku hanya akan membahas perihal pengunduran waktu pernikahan karena pilihan sendiri. Akhir-akhir ini, banyak orang yang terlambat menikah. Mereka memilih untuk menundanya jika tidak benar-benar yakin. Jika mau dianalisis, sepertinya banyak anak muda yang menginginkan kebebasan walau kesepian, seiring dengan perubahan semangat zaman ke arah yang lebih seimbang, memandang nilai individu. Bahkan kalau bisa, mereka ingin menikmati kebebasan menjadi lajang dalam waktu lama. Mereka bukan tidak ingin menikah, melainkan hanya tidak terpikir untuk tergesa-gesa terikat dalam belenggu bernama pernikahan. Pemikiran seperti ini memang tidak salah, tetapi ada satu hal yang harus dipertimbangkan. Kebebasan masa lajang yang sekarang dinikmati pasti akan menuntut kebebasan yang akan dinikmati nanti di hari tua sebagai imbalannya. Ada seorang kawanku yang menikah lebih cepat. Ketika itu, usia yang dianggap pas untuk menikah bagi seorang pria adalah sekitar 30 tahun. Sedangkan bagi wanita sekitar 25 tahun. Namun temanku ini menikah pada usia 25 tahun dengan kekasihnya yang berusia sebaya dengannya ketika lulus kuliah. Mereka langsung dikaruniai 2 putra yang lahir dalam tahun yang berurutan. Kami yang kala itu sebagian besar masih lajang, merasa kasihan padanya. Saat kami bisa berkumpul hingga larut malam, ia pulang lebih dulu karena harus menjaga anak. Saat hari libur, jangankan pergi liburan bersama teman-temannya, datang ke lapangan bisbol saja ia tidak bisa. Kami sering menggodanya dengan berkata, kenapa secepat itu kamu mencampakkan hidup? Namun, sekarang setelah melewati usia 40 tahun, kami justru sangat iri padanya. Ketika kami sedang ketakutan karena masalah pendidikan anak, pasangan itu sudah lebih dulu mengirim anak-anaknya ke universitas dan bebas melancong menikmati hidup. Sekarang, giliran dia yang menggoda kami.
Ia menanyakan mengapa kami masih saja sibuk mengurus anak dan memberitahu bahwa banyak hal baru dalam hidup yang membuka matanya dengan mengelilingi dunia. Aku sendiri entah sudah berapa tahun tidak bisa semaunya pergi berenang ke pantai karena urusan sekolah anak-anak. Sedikitnya masih ada 4 tahun lagi tersisa. Aku menceritakan hal ini bukan dengan maksud menganjurkan untuk menikah lebih cepat agar bisa menikmati hari tua. Aku ingin mengajak agar ketika merancang hidup, kita tidak hanya mencemaskan hal yang ada di depan mata, tetapi juga berpikir dari sudut pandang hidup secara keseluruhan. Saat muda pun aku tidak bisa melihat selain hal yang ada di depan mataku. Orang-orang cenderung menilai usia menikah temanku secara tinggi dan berlebihan. Sementara itu, aku tidak memiliki mata yang jeli dalam memandang hidup yang dapat membandingkan romantisme masa lajang dan keanggungan masa senja dengan penggaris yang sama. Kaum pria biasanya berusaha menunda menikah dengan alasan belum siap secara moral maupun material. Sedangkan kaum wanita biasanya karena alasan tidak yakin bisa menjalani karir dan kehidupan berkeluarga secara bersamaan. Namun, satu hal yang ingin kusampaikan, sebagai seseorang yang sudah mengalaminya sendiri, bahwa kesepian dan rasa percaya diri tidak akan pernah ada sampai kapanpun. Saat teman-teman mengajak berwisata padahal pekerjaan di kantor sedang menumpuk, kita pasti akan merasa terbebani. Kita berharap sekali ini saja boleh tidak ikut. Namun karena mereka terus merongrong, akhirnya kita terpaksa ikut. Saat melihat pemandangan yang melambai-lambai di luar jendela, kita baru merasa beruntung ikut pergi. Pernikahan pun tampaknya demikian. Walaupun merasa belum siap dan belum percaya diri, kita pasti akan merasa beruntung melakukannya bila sudah berangkat bersama-sama. Aku jadi teringat ucapan nenekku setiap kali ia melihat orang yang ragu-ragu untuk menikah. Tidak ada wanita yang menikah setelah latihan melahirkan anak. Kalau kamu sudah memutuskan untuk menikah, maka lakukan. Menikah dengan siapa? Sebenarnya, penyebab utama terlambat menikah adalah karena orang yang tepat belum muncul. Kalaupun sudah punya kekasih, keyakinan untuk menikah dengan orang itu pun masih kurang. Karena itu, pilihan untuk menikah atau tidak dan kapan akan menikah bukan masalah pengambilan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan dapat dilihat sebagai hasil dari tertundanya pengambilan keputusan soal siapa yang akan kunikahi. Dengan demikian, masalah terpenting terkait pernikahan adalah dengan siapa kita akan melakukannya. Hal terpenting dalam semua pilihan adalah standar. Walaupun kita sudah dengan hati-hati, hasilnya tetap tidak akan mungkin baik bila kita memilih dengan standar yang salah. Lalu apa standar terpenting dalam pernikahan? Faktor yang perlu kita pertimbangkan saat memilih pasangan sangat banyak. Usia, kesehatan, tinggi badan, wajah, harta, jabatan, pekerjaan, prospek, sifat, dan sebagainya. Selain itu, kita juga perlu melihat latar belakang dan kondisi keluarganya. Mulai dari ada atau tidak orang tuanya, karakter orang tuanya, hubungan saudara, hingga status dan lingkungan asalnya. Di antara berbagai macam standar, hal yang mungkin paling banyak dibicarakan orang adalah 3 hal berikut: penampilan, uang, dan karakter. Penampilan adalah standar yang dianggap sangat penting, terutama oleh kaum pria. Belakangan ini, kaum wanita pun melihat laki-laki dari penampilannya. Lalu, kenapa hanya kaum pria saja yang dituduh? Ada yang mengatakan bahwa memilih calon istri karena parasnya sama saja seperti memilih rumah dari warna catnya. Namun, tetap saja sia-sia memberi saran seperti ini kepada para lajang agar mereka mengerti bahwa penampilan itu tidak penting. Kaum pria pada dasarnya memang menyukai wanita cantik. Dalam psikologi evolusi disebutkan bahwa ketertarikan kita terhadap penampilan lawan jenis merupakan produk evolusi dalam rangka mencari pasangan yang memiliki gen unggul. Namun, kita bukan monyet di sabana. Setelah mempunyai anak pun, kita akan hidup puluhan tahun bersama pasangan. Sekalipun teori insting psikologi evolusi benar, penampilan pasangan tidak menjadi penyumbang kehidupan pernikahan yang bahagia. Pernahkah kalian melihat pasangan yang akan bercerai berkata, "Aku masih bisa bersabar karena kamu tampan atau cantik"? Menurutku, kita akan mampu mengambil keputusan lebih bijak jika, secara sadar maupun tidak, mampu mengecilkan standar penampilan saat memilih pasangan. Kita juga tidak bisa melihat gaji atau harta. Uang adalah unsur yang sangat esensial untuk hidup di dalam masyarakat kapitalis.
Pepatah lama mengatakan, bila kemiskinan masuk melalui pintu, maka kebahagiaan akan melarikan diri melalui jendela. Belakangan ini, penelitian empiris mengenai kebahagiaan meningkat drastis. Banyak ilmuwan yang memasukkan kemampuan ekonomi sebagai syarat penting kebahagiaan. Namun, penghasilan tidak bisa lagi meningkatkan kebahagiaan jika telah melewati level tertentu. Kita menikah bukan untuk terlepas dari kemiskinan, melainkan untuk berbahagia. Karena itu, pernikahan yang hanya berdasarkan harta akan berbahaya. Kenyataannya, aku sering melihat pernikahan yang menjadikan kekayaan sebagai motif utama tidak berakhir dengan indah. Kebanyakan penyebabnya adalah harta si pengantin pria maupun wanita sebenarnya adalah milik orang tua mereka. Selain itu, banyak pula perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka yang dibesarkan di keluarga kaya untuk menjaga prinsip dasar kehidupan pernikahan. Menurut karyawan sebuah perusahaan konsultasi pernikahan, pasangan yang mendahulukan syarat seperti uang, latar belakang keluarga, kesamaan status, dan wajah memiliki tingkat perceraian cukup tinggi. Mungkin karena salah satu pihak merasa dirugikan atau masing-masing meyakini demikian. Mereka akhirnya memilih mempertimbangkan syarat tersebut agar tidak saling merugikan. Karena itu, pernikahan yang didasari oleh patokan kekayaan menjadi menegangkan. Kalau begitu, syarat apa yang benar-benar penting? Karakter. Menurutku, ini hal terpenting yang bisa mengungguli persyaratan lainnya. Karakter yang mendasar tidak akan mudah berubah, meskipun rasa cinta sudah berkurang. Kecantikan memudar dan kekayaan habis. Kelak jika putraku mencari pasangan, aku ingin ia hanya melihat sifat manusiawi dari orang yang dipilihnya. Sifat apa yang paling dibutuhkan untuk sebuah perkawinan yang bahagia? Setia, jujur, bisa dipercaya, tulus, ramah, humoris, lembut, bervisi, tekun bekerja. Jika dihitung, jumlahnya sungguh tak terhingga. Seluruh sifat yang harus dimiliki manusia saat hidup diperlukan. Jika tidak bisa menemukan orang yang memiliki semua sifat ini sehingga harus melihat satu sifat saja, maka sifat apa yang sebaiknya dipertimbangkan sebagai urutan teratas untuk menciptakan pernikahan yang bahagia? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara seragam karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Namun, aku ingin menjawab seperti ini. Pilihlah sifat yang menurut kalian paling baik di antara sifat-sifat yang dimiliki ayah dan ibu kalian. Pada masa awal perkawinan, biasanya kita akan membandingkan pasangan dengan orang tua kita. Titik paling awal yang membuat kita kecewa terhadap pasangan pun berasal dari sini. Wanita biasanya akan mengeluh, ayahku tidak seperti ini, sedangkan laki-laki akan menggerutu, kenapa tidak bisa seperti ibuku? Baik didasari atau tidak, kita telah belajar mengenai peran istri dan suami saat hidup bersama orang tua. Oleh karena itu, orang yang memiliki keteladanan orang tua, kita akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya rasa kecewa. Rasanya ucapan para orang tua bahwa seorang suami harus setia dan bertanggung jawab, sementara seorang istri harus sabar dan lemah lembut, tidak perlu kita jadikan standar mutlak. Sama seperti hal lainnya, di sini pun pemahaman diri sendiri yang paling utama. Setiap orang memiliki sisi toleransi dan kerumitan masing-masing. Kita harus mampu mengetahuinya sendiri. Kita pun harus mencari orang yang bisa memaklumi kerumitan diri kita. Kehidupan dalam rumah tangga akan lebih menyenangkan saat kita bisa menjaga garis maginot psikologis masing-masing dan berbagi nilai kehidupan. Hukum sebutir peluru. Aku mendengar istilah itu dari juniorku yang bekerja di Judicial Research dan Training Institute. Jumlah pasangan satu kantor di tempat itu meningkat pesat seiring banyaknya wanita yang bekerja di sana dan bertambahnya waktu yang dihabiskan bersama. Namun, karena komunitas ini sangat kecil, mereka hanya bisa berpacaran satu kali dan dengan satu orang saja. Akan sangat sulit menjalin hubungan dengan teman lainnya bila sudah putus. Oleh karena itu, saat masuk instansi itu, para gadis dan bujang ini masing-masing dibekali sebutir peluru cinta. Bila mereka tidak bisa menembakkan peluru itu dengan baik, maka mereka harus mencari pasangan di luar instansi. Mereka harus menembakkan peluru itu dengan sangat hati-hati agar tepat mengenai sasaran.
Alasannya, keputusan mereka akan mempengaruhi reputasi seumur hidup. Tidak hanya di Judicial Research and Training Institute, banyak pasangan satu tempat kerja lainnya yang merasakan hal yang sama. Lingkungan sosial kita tidak seluas yang kita kira. Bila kita menembakkan peluru ke sana kemari di dalam satu unit kerja, kita pasti akan dicap sebagai playboy. Padahal menyimpan peluru itu hingga berkarat pun adalah tugas yang berat. Lalu kapan, di mana, dan kepada siapa peluru itu harus ditembakkan? Ada orang yang takut menikah sehingga selalu menimbang dan menundanya. Lalu ada juga orang yang memilih pasangannya bak berbelanja barang yang bagus, lalu menyelenggarakan pernikahan layaknya karnaval. Orang seperti ini tampaknya berpikir bahwa menemukan orang yang memiliki persyaratan lebih baik dan mengadakan pesta meriah hingga membuat iri sanak saudara dan teman-temannya adalah jalan lebar yang akan membawanya pada kebahagiaan. Pilihan yang cerdas, pesta yang meriah, dan syarat yang ditentukan tidak menjamin sebuah pernikahan yang bahagia. Pernikahan adalah jalan panjang yang harus ditempuh dan dibentuk pelan-pelan dengan memupuk rasa tanggung jawab dan toleransi, serta mempertimbangkan kehidupan diri sendiri dan pasangan, merupakan sebuah proses tanpa henti untuk sedikit demi sedikit meningkatkan amplitudo kebahagiaan bersama dengan pendulum suka dan duka yang datang silih berganti. Wahai kalian yang senang berdiri di ambang pintu kedewasaan bernama pernikahan, inilah saatnya memberikan momentum pada kebimbangan yang menjemukan itu. Masukkan simpanan pelurumu ke senapan dan mulailah membidik. Lalu tembak. Jika rasa itu datang, janganlah bimbang.